Shalom, Bapak Ibu dan saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Kamis, Pekan Biasa ke-25, 22 September 2022. Bacaan hari ini dari Injil Lukas bab 9 ayat 7-9. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Herodes, raja wilayah Galilea, mendengar segala sesuatu yang terjadi, ia merasa cemas, sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali. Dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes kan telah kupenggal kepalanya. Siapakah gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal besar itu? Lalu ia berusaha untuk dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Ibu Rianawati dari Blitar. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa dalam Renungan Harian Sabda Iman Katolik. Syukur kepada Allah Bapa yang Maha Kasih, pada kesempatan kali ini saya bisa ambil bagian dalam membagikan permenungan dari bacaan Injil hari ini dari Lukas bab 9 ayat 7-9. Gelisah adalah suatu kondisi yang menggambarkan ketidakmampuan tubuh dan pikiran untuk beristirahat atau berkonsentrasi. Penyebabnya dikaitkan dengan gejala lain seperti merasa khawatir, perasaan tidak tenang, depresi, marah, sedih, gugup, dan kebingungan. Merasa gelisah adalah keadaan yang tentu dialami oleh setiap orang. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, berbicara mengenai perasaan gelisah, hari ini dalam bacaan Injil Lukas bab 9 ayat 7-9 kita mengenal ada satu tokoh, yaitu bernama Herodes. Herodes menjadi satu tokoh yang kita permenungkan pada hari ini. Kecemasan dan kegelisahan adalah hal yang sedang melanda dalam diri Herodes. Keputusannya mengabulkan permintaan pemenggalan kepala Yohanes Pembaptis sungguh menjadi peristiwa yang ia sesali. Kemunculan Yesus dan pemberitaan tentang Yesus yang simpang siur dengan berbagai dugaan menjadikan hati Herodes semakin gelisah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan pastilah setiap orang pernah mengalami kesalahan dalam pengambilan keputusan. Ujung dari kesalahan itu adalah kerugian entah untuk diri sendiri, komunitas, atau lingkungan pekerjaan kita. Dalam hal ini, penyesalan adalah hal yang wajar dan pasti akan tumbuh dari dalam hati orang yang salah mengambil keputusan. Penyesalan akan sebuah pengambilan keputusan itu sah dan boleh dalam kehidupan sehari-hari. Namun, akankah kita larut dalam penyesalan dan merasa dunia sudah hancur dengan kesalahan kita? Perlukah kita menyadari bahwa hidup kita akan terus berjalan? Orang-orang pasti juga akan terus menunggu kebangkitan kita dari keterpurukan yang kita alami. Kehadiran Yesus di dunia adalah menjadi jalan keluar dari segala penyesalan yang dialami oleh manusia. Olah rohani dan segala macam doa yang kita hidupi adalah hal yang menjadikan kita semakin sehati dan seperasaan dengan Yesus.
kasih dari Allah melalui Yesus pasti akan kita alami dan membuat kita menjadi semakin mengasihinya dengan mendalam sehingga kita dapat bangkit dari segala penyesalan. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada kita semua akan belas kasih. Belas kasih kita yang kita ungkapkan lewat perbuatan yang nyata bagi sesama di sekeliling kita. Belas kasih adalah sikap utama Yesus dalam mewartakan kehendak dan rencana Bapa, sedangkan keangkuhan adalah suatu sikap yang dimiliki dan dipraktekkan oleh Herodes selama masa kepemimpinannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, melalui bacaan yang sudah kita baca pada hari ini, semoga menjadi bahan permenungan dalam diri kita masing-masing, bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan kita khawatir, jangan kita gelisah akan sesuatu hal, ataupun kita berlarut-larut dalam penyesalan akan kesalahan yang kita alami. Mari kita belajar menjadi pribadi yang semakin hari menjadi semakin yang lebih baik. Menjadi pribadi yang senantiasa menghidupi dalam terang kasih Tuhan. Bangkit menjadi seorang pribadi yang lebih baik. Yang menjadi bahan refleksi bagi hidup kita, maukah kita bangkit dari rasa gelisah dalam kehidupan? Maukah kita berbelas kasih dalam kehidupan bersama orang lain? Semoga kita mampu menjadi seorang pribadi-pribadi yang baru kembali dan bangkit bersama dengan Kristus. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Amin.